Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang menganggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Faisal, Muhammad Fakhraji, dan Ahmad Kamaluddin ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Program Pelatihan. Saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama itu definisi program pelatihan dan tujuan program pelatihan. Yang pertama, definisi program pelatihan. Definisi umum dari program pelatihan ialah kumpulan instruksi, rencana kegiatan, pedoman, acara ataupun daftar yang beruntun, sedangkan pelatihan adalah suatu pengalaman pembelajaran di dalam mencari perubahan permanen secara relatif pada suatu individu yang akan memperbaiki kemampuan, keterampilan dalam melaksanakan pelatihannya itu sendiri. Berarti program pelatihan itu ialah serangkaian program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam hubungannya pelatihan tersebut. Contohnya yaitu program pelatihan melukis. Nah, di dalam program pelatihan itu nanti kita diajarkan tentang bagaimana cara melukis, tata caranya, tekniknya, dan sebagainya. Program pelatihan merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi tertentu. Pelatihan juga biasanya diasosiasikan atau diperuntukkan pada mempersiapkan seseorang dalam melaksanakan suatu peran atau tugas, biasanya dalam dunia kerja. Contoh, kita kerja di bagian menjahit. Kemudian perusahaan itu mengadakan pelatihan. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian karyawan tersebut agar menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Selanjutnya poin B, tujuan program pelatihan. Dilihat dari segi pendidikan, tujuan pelatihan dijelaskan dalam Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha sendiri, usaha mandiri, dan melakukan pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Nah, selain dari tujuan yang tadi, ada tujuan yang selanjutnya. Antara lain tujuannya itu untuk memberi bekal kepada masyarakat untuk usaha sendiri. Contoh, kita ikut program pelatihan bengkel motor. Nah, setelah kita melaksanakan atau melakukan program pelatihan itu, kita tahu ilmu-ilmunya yang nanti kita bikin usaha sendiri. Contohnya bengkel kecil-kecilan. Itu aja dari saya. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Bang Ijul. Mangga disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tentang pelatihan. Di sini akan melanjutkan yaitu tentang prinsip pelatihan.
dalam pengembangan sumber daya manusia perlu didasari prinsip-prinsip yang menjadi acuan baik pada saat merencanakan, melaksanakan sampai pada mengevaluasi. Dalam konteks pelatihan terdapat suatu proses yang rumit pada saat peserta pelatihan memperoleh keterampilan atau pengetahuan baru yang belum pernah diketahui oleh peserta tersebut sebelumnya. Prinsip pelatihan tersebut antara lain adalah motivasi, laporan, kemajuan, praktik, dan perbedaan individual. Motivasi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan karena menjadi dasar ketertarikan yang ada pada diri seseorang untuk mempelajari sesuatu. Semakin tinggi motivasi peserta pelatihan, semakin cepat ia akan mempelajari keterampilan atau pengetahuan baru tersebut. Laporan kemajuan berhubungan dengan aktivitas penilaian sejauh mana seorang peserta telah memahami pengetahuan dan menguasai keterampilan yang baru. Pelatihan tidak berhubungan pada memperoleh pengetahuan, namun lebih pada penguasaan keterampilan tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Sama halnya dengan pengetahuan, keterampilan juga diklasifikasikan menurut level tertentu untuk mengetahui seberapa mana terampil seseorang peserta pelatihan tersebut. Penguasaan keterampilan tersebut menjadi sangat urgent untuk diketahui karena berhubungan dengan memperoleh outcome dari apa yang dihasilkan dari pelatihan tersebut. Prinsip juga tidak kalah pentingnya adalah perbedaan individu. Pada hakikatnya para peserta pelatih itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut antara lain adalah dengan kemampuan dan gaya belajar. Dalam pelatihan itu seseorang itu berbeda dalam hal kemampuan dan gaya belajarnya itu seperti apa. Itu semua pelatihan itu akan berbeda. Dari perbedaan tersebut, pelatihan dapat berlangsung secara efektif. Hendaknya pelatihan menyesuaikan dengan kecepatan dan kerumitan sesuai dengan masing-masing individu atau peserta pelatihan tersebut. Menurut tokoh Hamalik mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pelatihan antara lain yaitu latihan yang dilakukan dengan maksud untuk menguasai bahan pelajaran tertentu. Jadi pelatihan tersebut untuk mengetahui bahan pokok atau pelajaran yang akan dilatih oleh individu tersebut. Untuk melatih keterampilan dan penguasaan simbol-simbol rumus. Latihan tidak dilakukan terhadap pemahaman atau sikap untuk penghargaan. Pelatihan tersebut bukan untuk penghargaan tetapi untuk mengetahui bahan-bahan yang akan dilakukan untuk pekerjaan yang akan datang tersebut. Latihan harus dilakukan terhadap hal yang telah diperoleh peserta. Misalkan fakta-fakta keterampilan yang baru dipelajari. Latihan dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Mula-mula latihan untuk mendapat ketepatan. Selanjutnya antara keduanya dicari keseimbangan. Yaitu latihan tersebut mendapat untuk ketepatan peserta atau selanjutnya untuk mengembangkan seorang individu untuk melanjutkan tahap yang akan dilakukan untuk kedepannya. Kegiatan latihan harus hidup, menarik, dan menyenangkan. Pelatihan tersebut jangan dianggap sepele karena pelatihan tersebut untuk kedepannya, untuk kita. Untuk masa yang akan datang harus dalam pelatihan tersebut jangan diam-diam terus. Kalau dalam pelatihan itu kita harus berargumen antara lain antara seseorang
untuk mengetahui keterampilan dan kemajuan untuk pelatihan tersebut. Latihan jangan dianggap sebagai upaya untuk dilakukan seenaknya secara incidental. Pelatihan tersebut itu jangan dianggap sebagai jangan dianggap seenaknya oleh kita. Tapi pelatihan itu harus dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang telah kita lakukan untuk kedepannya dalam pelatihan tersebut. Jangan seenaknya dalam latihan tersebut, jangan mengabaikan apa yang telah diajarkan oleh sang pelatih untuk melatih kita untuk kedepannya. Untuk berdasarkan beberapa prinsip yang telah saya sampaikan, ada prinsip yang harus diperhatikan dalam pelatihan agar hasil yang diperoleh yang lebih baik untuk kedepannya, yaitu motivasi. Selanjutnya itu metode pelatihannya itu seperti apa yang harus kita kembangkan, yaitu selanjutnya itu perbedaan individu, praktek, dan efektif dan efisiensi yang telah kita kembangkan tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bang Ijul, karena Bang Kamal tidak mau bikin video presentasi. Berikutnya materi metode pelatihan. Metode pelatihan adalah cara yang dipilih oleh pelatih untuk menyampaikan atau menyajikan materi pelatihan kepada peserta pelatihan. Metode pembelajaran atau metode mengajar yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh para guru di sekolah dan masih layak dipergunakan dalam pelatihan. Walaupun sebenarnya sudah termasuk metode yang kuno. Menurut Zen, pada tahun 2010 bahwa ada beberapa metode lama dalam pelatihan, yaitu 1. Metode ceramah. Metode ceramah adalah cara menyajikan materi pelatihan dengan menggunakan penjelasan lisan. Metode ini efisien untuk tujuan menyampaikan sejumlah informasi dalam waktu singkat. Peserta didik dengan mudah memperoleh materi dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk teks, karena peserta didik hanya tinggal mendengarkan penjelasan dari pelatih. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyajian materi bahan ajar pelatihan dengan cara pelatih mengajukan pertanyaan kepada peserta dan peserta pun akan menjawabnya, serta memberikan peluang kepada peserta mengajukan pertanyaan kepada pelatih guna mendapatkan jawaban dari pelatih. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu diskusi kelompok dan diskusi kelas. Diskusi kelompok digunakan bila kelas dibagi beberapa kelompok untuk tugas mendiskusikan topik-topik tertentu. Sedangkan diskusi kelas adalah diskusi yang diikuti oleh seluruh anggota pelatih yang cukup banyak sebagai kelanjutan dari diskusi kelompok. Yang keempat itu metode permainan. Metode permainan sebagai metode pelatihan artinya sebagai cara penyajian materi pelatihan dengan metode bermain yang harus dilakukan oleh peserta pelatihan. Metode ini dipahami oleh pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang senang bermain, termasuk orang dewasa pun masih senang main-main dan suka bermain, dengan tujuan agar peserta tidak jenuh dengan materi yang disampaikan dengan metode permainan ini. Selanjutnya metode studi kasus, yaitu metode yang bertujuan memberikan pengalaman
pemecahan masalah dengan mengambil keputusan mengenai apa yang dilaksanakan sebagai solusi terhadap masalah. Studi kasus ini ditetapkan dalam pelatihan dengan strategi problem solving atau pemecahan masalah. Penerapannya yaitu pelatih menyajikan skenario berupa konsep masalah yang harus dibicarakan oleh peserta pelatihan. Peserta pelatihan mendiagnosa masalah dengan menganalisis faktor penyebabnya. Selanjutnya, peserta pelatihan berupa mencari solusi dengan mengumpulkan berbagai informasinya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.